Aman. Lanjutkan. Masih tetap. Di anggota Makodam karena memang baru ini saya jalannya yang kedua nih, saya kasih pengarahan ya, jadi agak terlambat setengah jam. Ibu menunggu, kita ada waktu hari Jumat. Kehidupan bangsa, kehidupan negara dengan adanya awal tahun 98 era demokratisasi, era reformasi, di mana kita mengadopsi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita mengadopsi iklim demokrasi, iklim kebebasan. Pengarahan Bapak Panglima, satu hal yang kami menyarankan tentang kesejahteraan anggota yang 14/2016 saya pakai. Untuk informasi dari Kadifers, tidak ada yang memenuhi syarat karena kondisi kesehatan. Kami menyarankan kepada Bapak Panglima, rekan kami yang menembakkan ada beberapa orang yang tidak memenuhi syarat menurut dari Jastar. Sekian Bapak Panglima. Berapa? 2012? 2016? Bapak Panglima. Ada masalah. Spesial pulang. Pak. Siap. Pertanyaan bahwa 2016 ini satu part yang mulai makan, tapi dia ada peraturan kan bahwa dia harus tes gas, ya larinya harus sekian sesuai dengan umurnya, kemudian berenangnya harus sekian, gitu ya. Kalau tidak ketentuan itu maka tidak bisa diajukan, itu ada aturan. Ya, makanya saya katakan tadi, ya kita itu sebagai prajurit, walaupun kita jadi prajurit teritorial, itu kita kita dituntut tetap itu, karena nanti ujung adalah kita menjadi seorang penjara tempur. Harusnya bertempur itu fisiknya harus bagus, sehat, gitu ya, sehat pikirannya, bertempur bagus, fisiknya bagus, bisa berenang, kemudian lincah, gitu. Itu persyaratan, makanya itu diukur dalam tes kesegaran jasmani, sama A, sama B, gitu ya. Itu ada aturan yang begitu, dan itu berlaku sama semua prajurit. Tidak ada satu latihan itu nggak bisa. Oh saya mau naik 1 part, saya latihan sekarang nggak bisa, karena tesnya bulan sebelumnya ya. 6 bulan sebelumnya, makanya juga harus latihan. Selagi masih ingin menjadi jadi harus berpihak. Itu aturan, itu ketentuan. Ya, jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya kamu, kalau umur sudah 50, itu ada ukurannya, larinya harus sekian. Kamu boleh diukurin. Yang ini ibu-ibu semua, suami yang nggak ada, kalau suami ibu, sakit, ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti pulang bersama ibu, ya. Jadi harus kompak. Yang penting saya. Karena setiap yang senyum, saya juga, dan dia senyum. Jadi saya harus benar-benar. Membela diri sendiri, memuji diri sendiri. Itu harus nurut sama. Yang berbangga sekali pagi ini atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa bisa mendapatkan kesempatan bertatap muka dengan Kodim 1408 ya, 1408 PS.
sekalian, bersama ibu-ibu sekalian. Saya sangat menghargai kehadiran ibu-ibu di sini. Ini satu pesan terhadap suami yang paling mudah saya menurut keyakinan kepercayaan masing-masing ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ada bersama suami, yaitu caranya dengan berdoa. Karena dengan berdoa itu kita yakini doa kita mengiringi langkah suami kita dalam bertugas. Kita juga harus mendampingi suami kita ya. Karena banyak sekali saya temui di sini suaminya bertugas di mana, istrinya ada di mana. Yang memang banyak karena kadang-kadang menyangkut masalah waktu tugas ya. Kita tidak ada seorang ahli negara. Otomatis kita juga ahli negara. Kita abdi suami kita yang abdi negara itu sama saja menempatkan kita secara posisi yang sepadan. Kita juga abdi negara, ada tugasnya. Dan ibu-ibu jangan lupa hal penting yang saya harus ingatkan sama ibu-ibu. Saya sangat memahami karena saya juga melalui masa-masa di mana kita suka bergaul ya. Bergaul itu penting ibu, tapi saya mohon apapun pangkat suami kita, apapun jabatan suami kita, dimanapun kita berada, kita hadir suatu undangan misalnya. Orang tidak tahu, hati-hati ibu-ibu ya, hati-hati dalam memposting, mengupdate status. Karena misalnya contoh paling sering saya jumpai, ribut sama suaminya. Bagaimana? Agak dekat ya. Begini Pak, izin suami saya lagi meninggal secara dulu. Saya dengan anak pertama saya 2 tahun. Saya dikatakan saya harus tahan di sana, menjaga dengan Brahman rumah tangga saya. Suaminya mana suaminya? Ya. Jadi tadi kalian dengar nggak? Dia pengalaman ibu ini bagaimana mendampingi suaminya dengan tabah. Ya, apapun juga suaminya, ditinggal pendidikan, ditinggal tugas, tetap tabah. Ya, jadi dapat hadiah yang bisa bercerita. Ya. Ada lagi yang bisa ibu-ibu menceritakan bagaimana? Saya dari izin Bu, saya dari Unit Inter Bu. Saya mau bertanya, suami saya sering pulang malam pagi. Anak saya enam Bu, anak saya 6. Saya sering sendiri ngurus anak, tidak punya orang tua. Jadi kalau ayahnya pulang pagi sering sama ngomel, saya kok istri mau turun saya di tugas, tapi saya masih pengertian jangan marah, kan jangan sekolah anak biasa antar, nggak ada yang antar, saya lagi sendiri ngurus, jadi agak aneh kayak persis. Ya. Oke, ya. Oke, ada waktu. Kadang-kadang dia misalnya, kadang itu banyak kan, namanya tetap aman, gitu. Nah, jadi dia betul-betul bertugas. Tapi saya ingatkan, jangan jadi alasan orang intek. Saya dapat tugas dari dalam dia berani ngomong seperti itu. Ini masalah. Kalau masalah yang dibiarkan, merajalela bapak-bapak ini. Betul nggak ibu? Nggak boleh. Bapak-bapak itu saya katakan
tahu nakal-nakal yang tidak melakukan orang selalu bilang perkara itu harus pakai dulu. Tapi kalau nakal merugikan anaknya sendiri yang berbeda. Tidak benar saya komandannya. Kemarin ada komandannya. Nah, jadi pasti akan baik. Jadi Tansir, Babinsa, orang Nilwajo, Kelurahan Melayu Baru. Saya di sini, mohon maaf, lagi menggendong anak, tapi saya paham bahwa ini adalah bagian dari proses suami ibu dan tanggung jawab saya sebagai istri TNI. Keduanya harus jalan, karena bagaimanapun kami, ketika kita mau menerima sebagai anggota, bagian dari anggota TNI, maka konsekuensinya kita harus bisa bertanggung jawab pilihan. Dan terkait dengan bagaimana strategi atau apa yang kami lakukan untuk tetap bisa mendampingi suami, tetap bisa menjadi bagaimana bisa menjadikan rumah adalah selalu dirindukan oleh suami dan masakan istri adalah masakan terbaik. Jadi tugas-tugas bagi abdi negara awalnya mengajar bahwa untuk membangun sebuah bangsa maka itu diawali dari keluarga yang kuat. Fondasi utama adalah keluarga. Bagaimana itu kita tuntut bahwa suami harus selalu ada di rumah, kemudian bisa bersama membesarkan anak, kemudian itu dituntut ada waktu lagi. Anak saya katakan begini, kalau begitu ayah tak pernah di rumah. Dia bilang iya, tapi biarpun ayah tidak ada dan melihat pengorbanannya bahwa mereka bekerja untuk kita. Mereka bekerja anak ibu yang bisa menjadi bisa memberikan pemahaman untuk itu. Kemudian satu Mohon izin Ibu, kami PNE dan pilihan umum petunjuk dari Ibu dan Bapak untuk menghadapi suami yang bertugas dan kami selaku PNS yang dibebani dengan tugas juga. Mohon arahan dan petunjuk dari Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Donce. Suaminya mana Bu? Sedang bertugas. Izin Bu, kebetulan bertugas di BKA 7 Wilayah. Oh iya, ya, terima kasih Bu Donce yang sudah berpartisipasi bertanya. Oke, Bu berangkat pagi, lalu ada jam pulangnya. Ya. Dan kalau di luar itu juga kita terbantu. Dan Ibu kalau habis pulang kerja, jangan koko-koko lagi Bu sama teman-teman ya. Koko-koko itu ada saatnya. Oke, saya kira kehadiran di rumah pasti ada, tetapi setiap perbedaan pasti ada juga penyelesaian. Itu yang menjadi peran. Bimbingan dan keberhasilan. Bagi yang beragama Islam kita membaca Al-Fatihah, bagi yang lain menyesuaikan. Berdoa mulai. Selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.